Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yaday sa'ah. Man yuti'illahu wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sillahu wa rasulahu fa innahu la yadhurru ila nafsah wa la yadhurru wa syai'a. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua tamu undangan yang kami hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, kami mengajak kepada semua tamu undangan di pagi yang berbahagia ini, sebelum kita sama-sama mendengarkan tablik akbar untuk senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena berkat izinnya, berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, kemudahan kepada kita, dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama hadir berkumpul di Baitun min Buyutillah. Kita semuanya ingat keutamaan berkumpul di Baitun fi Buyutillah. Ingat keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ma istama'a min qaumin ma istama'a min qaumin fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa khafatumul malaikah wa dzakaru biman inda atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidaklah berkumpul satu kaum di mana berkumpul mereka fi baitin min buyutillah dalam rangka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajarinya, kecuali dalam majelis tersebut nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan kepadanya sakinah, tumakninatul qalbi, ketenangan di dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, majelis yang kita hadir dalamnya Allah Subhanahu wa taala menaburkan rahmatnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dalam majelis ini dari rahmat Allah, akhirnya melahirkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Wa khafathumul malaikah, yang ikut berkumpul bersama kita di majelis ini adalah para malaikat. Malaikat-malaikat yang Allah utus untuk memuliakan, mencintai dan mendoakan orang-orang yang berkumpul di baitin min buyutillah, karena yang mereka kaji di dalamnya adalah kitab Allah. Bahkan keutamaan yang lebih besar, wa dzakara wa fiman indah, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis ini, yang niatannya jelas, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya mencari keridhaan Allah dan karunia-Nya. Allah akan memamerkan mereka
Allah akan menyebut mereka semuanya di hadapan para malaikat. Wa dzakara wa fi man indah. Ini merupakan satu hadis yang di dalamnya menerangkan kepada kita betapa besar keutamaan majelis-majelis seperti ini. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkenan menerima amal soleh kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang kami cintai, sebelum kita sama-sama mendengarkan dengan seksama dengan disertai niat thalabul ilmi, tajdidul iman, memperbarui keimanan, meningkatkan kualitas takwa dan memperbagus akhlak kita, kami sebagai mudir ma'had sedikit akan memberikan sambutan dalam acara tablik akbar pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan sekalian yang kami cintai, sesungguhnya kaum muslimin pada saat-saat sekarang ini amat sangat membutuhkan tarbiyah. Lebih-lebih kita hidup di akhir zaman, banyak sekali fitnah-fitnah, ujian-ujian iman. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu dan kualitas keislaman kita, waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah, mungkin kita tidak akan sanggup menghadapi betapa beratnya, betapa banyaknya fitnah akhir zaman. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, karena saking cintanya beliau kepada umatnya, beliau mengingatkan kepada umatnya akan satu hadis. Beliau bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbiqu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Yang artinya, segeralah kamu beramal, jangan kamu tunda-tunda, mumpung Allah masih memberikan kesehatan, kemudahan dan kesempatan, memberikan nikmat hidup di dunia ini, segeralah kamu beramal yang menjadi tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Badiru bil amal, segeralah kamu beramal fitanan, sebelum kamu nanti menghadapi fitnah-fitnah, ujian-ujian iman. Ada fitnah musibah, musibah sakit dengan berbagai macam sakit, ya. Fitnah maksiat, kemaksiatan juga makin banyak dengan sedikitnya orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Fitnah, ya, dunia, fitnah wanita, fitnah harta, bahkan termasuk fitnah hurbah, yaitu fitnah berupa keterasingan, rasanya sangat asing, sangat langka. Orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang betul-betul berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada agamanya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengikuti pemahaman para ulama-ulama salafus saleh, sangat sedikit sekali. Masjidnya banyak, tapi orang-orang yang memakmurkan masjid, ya orangnya itu-itu saja, tidak banyak. Ini merupakan satu problematika umat kita sebagai, ya, kaum muslimin. Kita tidak boleh cuek. Ini problematika umat, ini harus dicarikan solusinya seperti apa. Termasuk keberadaan pondok pesantren ini juga tidak lepas daripada upaya kita untuk memikirkan umat Islam. Usaha kita untuk ingin mendapatkan, ya, kebaikan dan kemaslahatan umat. Ya. Jadi fitnah, kita hidup sekarang hidup di akhir zaman sungguh sangat berat. Fitnahnya, ujiannya terlalu banyak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, memberikan petunjuk kepada kita. Ada insya Allah beberapa kiat-kiat, sebab-sebab, amalan-amalan, baik amalan hati, amalan lisan maupun amalan anggota badan, yang mana ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas,
dan benar, insya Allah menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmat istiqomah. Istiqomah di atas agama Allah, istiqomah di atas ketaatan kita kepada Allah. Badiru bil a'mal fitanan. Segeralah kamu beramal sebelum kamu menghadapi fitnah-fitnah. Saking banyaknya fitnah, Rasulullah mengumpamakan seperti malam yang silih berganti, malam yang notabene sesuatu yang menakutkan. Ya. Apalagi ketika malam setan berhamburan keluar. Ya. Saking banyaknya Rasulullah mengibaratkan seperti malam-malam yang mencekam. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW memberitahukan kepada kita kondisi umat di akhir zaman agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Maunya kita semuanya, ya, keluarga kita, kerabat kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, tatkala mereka nanti menghadap Allah, dihisab dengan hisaban yasira, diselamatkan dari neraka dengan ampunan Allah, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Nabi kita Muhammad SAW memberitahukan kepada kita kondisi umat di akhir zaman, yaitu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang paginya beriman, tapi belum sampai 24 jam, baru 12 jam. Sore hari sudah berubah menjadi kafir disebabkan karena dosa besar ataupun dosa-dosa yang menyebabkan dia keluar daripada Islam, termasuk kesyirikan dan kekufuran, waliyadzubillah. Syirik besar, kufur besar. Sebaliknya wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Apa musibah fitnah yang paling berat? Ya, bagi mereka sekarang isinya kondisinya seperti ini, ternyata fitnah dunia. Sampai-sampai ya bi'udinau bi'aradin minat dunia. Sampai-sampai mereka meninggalkan agamanya. Ya, tidak mau mempelajari agamanya, enggak mau mengamalkannya. Ya, karena beberapa fitnah tadi itu. Mereka meninggalkan agamanya hanya karena menginginkan apa? Dunia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan adanya hadis ini, ya, mendorong kita semuanya untuk senantiasa kembali kepada agama Allah, kita pelajari, kita cintai, kita amalkan, kita dakwakan menurut kemampuan kita masing-masing. Yang jelas kita telah mendapatkan nikmat yang sangat besar, nikmat dinul Islam. Maka pada kesempatan hari ini, siang hari ini, telah hadir di hadapan kita Ustadz Samsuddin Asrori, hafidhahullah. Dulu pernah santri saya, tapi sekarang ilmunya lebih banyak beliau, lebih terkenal beliau. Dai nasional, kalau Ustadz hanya dai sak kecamatan kok. Gak kenal dengan saya, tapi kalau Ustadz Saifuddin Asrori ini dikenal di mana-mana. Jam terbangnya sangat banyak. Alhamdulillah beliau sempat hadir bersama kita. Ya, kita minta sama beliau untuk bisa memberikan ilmunya, mauidhah hasanahnya, nasihat-nasihatnya, peringatan-peringatan untuk kita semuanya sebagai bekal safar kita. Kita akan kembali menghadap Allah semuanya. Kita harus sadar kita adalah al-musafiruna ilallah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu di dunia ini bekerja keras, nanti kamu akan kembali menghadap Allah. Oleh karena itu perlu bekal. Bekalnya jangan sampai kurang. Minimal cukup, lebih-lebih bekalnya lebih. Jangan sampai kurang. Sebagaimana orang pergi ke Jakarta, ya, rumahnya Madiun pergi ke Jakarta, bekalnya kurang, sangunya hanya uang ya 100.000. Padahal safar ke Jakarta sekarang nepis sudah berapa? Makan minumnya, ya, pulang pergi lagi bekalnya hanya 100.000. Pasti di dalam perjalanan dia akan banyak menghadapi masyakoh, kesulitan, penderitaan yang luar biasa. Akhirnya penyesalan, waliyadzubillah. Kalau kita nanti menghadap Allah, bekal kita kurang, akhirnya kita menyesal di alam kubur.
Ya, kita menyesal di padang mahsyar, yang lainnya mendapatkan naungan ares pada hari kiamat karena senantiasa ya berinfak, senantiasa cinta dengan masjid, senantiasa beribadah kepada Allah, dimudahkan hisabnya, dia hisabnya terlalu berat. Paling minimal muktasid cukuplah. Syukur-syukur lebih menjadi sabiqun bil khairat. Maka pewaris Al-Quran itu ada 3. Paling tinggi adalah sabiqun bil khairat. Siapa yang mereka itu? Mujtahidun ya bi fi'lil wajibat wal mustahabat wa tarkil muharramat wal makruhat. Mereka adalah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban dan yang sunnah ditambah dengan sunnah. Yang kedua meninggalkan yang diharamkan, kemudian meninggalkan yang makruh. Itu top-topnya orang. Kalau dia di dunia sabiqun ilal jannat, bersegera sabiqun ilal khairat, bersegera kepada kebaikan, di akhirat dia akan sabiqun ilal jannat, disegerakan masuk surga, dimudahkan hisabnya, dimudahkan meniti sirat. Maka perlu bekal lebih. Ya, bukan hanya sholat 5 waktu, tapi ditambah. Tolong ditambah sholat sunnahnya, rawatibnya untuk menutupi kekurangan sholat fardu. Ya. Yang kedua memang muktasid pertengahan, ya pas-pasan. Ya, pas-pasan, yang wajib-wajib. Ya. Dia muktafin bil wajibat, mencukupkan diri dengan perkara yang wajib. Pokoknya yang wajib saya laksanakan, sholat, puasa, ya saya laksanakan. Silaturahmi saya laksanakan. Tapi dia juga meninggalkan yang diharamkan, tapi belum begitu tertarik, belum begitu bersungguh-sungguh menjaga amalan-amalan sunnah. Tapi yang paling parah tadi itu dolimul nafsi, mendolim diri sendiri. Dia sebagai orang muslim tapi masih bergelimang dalam dosa, dosa-dosa besar ya. Selain dosa syirik dan kufur. Kalau dosa syirik dan kufur dia keluar daripada pewaris Al-Quran, dia pada akhirnya keluar daripada orang muslim. Oleh karena itu ya nampaknya perlu ya kita mujalasatu sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh, kita dengarkan ya nasihat-nasihatnya, ya ilmunya, semuanya dalam rangka untuk islahul qulub, memperbaiki hati, dan tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, dan sekaligus sebagai bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian sedikit sambutan mengawali tabligh akbar. Semoga bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.